dengerin. Ya udah apa tuh? Oh, saya adanya ini nih, sekolahan lagi nyari guru hadis. Maaf kok, baca Quran aja nggak bisa. Terus apa dong? Ya udah ngepel deh atau nyapu. Maaf kok, males. Mohon maaf ya, 1,5 juta juga nggak akan mau dikasih itu, kalau nggak ada bisanya. Ayo bismillah. Kau kenal, kayak contoh ya, ada kamera, ada kameramen yang kau kenal seumur hidup nggak pernah ngelamar kerja, tapi yang dia tahu dia suka hobi dikulik, ikut seminarnya, baca bukunya, berlatih setiap hari sampai akhirnya bisa moto atau bikin video yang orang lain tuh nggak bisa bikin sebagus itu. Dicari Pak, asli ya. Pak mau nikah dong, difoto sama bapak. Kapan neng? Bulan depan. Aduh, jadwal penuh nih, 3 bulan lagi. Gak apa-apa deh Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Yang penting bapak yang moto. Bisa begitu. Untung cuman ganti jadwal, gak ganti calon. Ya gak? Tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, Pak, saya butuh jasa bapak. Bapak minta duit berapa, saya bayar. Di saat orang lain, ya pun ternyata terakhir sempat lihat video di TikTok, ada job fair yang di Bekasi, penuh sempit-sempitan demi ngelamar kerja, dan itu pun belum tentu dapat kerjaan. Sampai kedorong-dorong, ada yang jatuh ke selokan. Ini orang datang rebutan jasa dia. Kenapa? Dia punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Maka bismillah ya. Mau mulainya dari karyawan kek, atau dia mau mulainya dari mana? Tapi kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Naik kamu, demi Allah. Naik kamu. Nggak mungkin enggak. Ya, apalagi kalau nanti ditambah punya nilai-nilai spiritual, ya dia jujur, ya dia tadi zuhud dan yang lain-lain. Tapi bismillah, yuk kita ngomongin ilmu dulu dan diamalin. Karena kalau bicara ilmu, contoh kata Imam Syafi'i, ada keledai Pak, bawa sekarung buku. Ya karena keledai yang bawa, dia nggak akan jadi apa-apa, tetap aja keledai ngangkut buku. Padahal kalau satu dari buku tersebut yang sekarung itu dibaca sama manusia sampai dia benar-benar ahli, punya skill yang orang lain gak punya, bisa makmur hidupnya. Tapi karena yang ngangkut keledai tidak dibaca, jangankan diamalkan, dibaca juga dia nggak bisa. Ya keledai tetap keledai, ya nggak bisa jadi sarjana keledainya juga. Ayo silah yuk. Saya yakin di sini wajah-wajahnya suka baca ya, terkait minimal meskipun nggak baca buku pasti baca WA ya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Tinggal mudah-mudahan WA-nya bukan grup gibah ya. Kadang-kadang kalau kajian di kantor itu suka dapat cerita, kok saya sekantor 10 orang, tapi mereka suka bikin grup lagi yang isinya 9 orang kecuali kepalanya. Nah saya nggak tahu itu fungsi grupnya buat apa ya. Hati-hati Pak, mungkin ada yang punya grup yang tidak ada bapaknya. Masya Allah. Tapi yuk ya, sebegitu penting bismillah ilmu. Pakai ilmu ya. Ahli deh di bidang apapun. Di bidang itu dia benar-benar ahli, di bidang yang lain padahal nggak bisa. Emang Lionel Messi bisa masak? Bisa ngurus akuntansi? Jago Excel memang Messi? Enggak. Satu dia jagonya, gocek orang pakai bola udah. Nggak kehitung duitnya tuh. Ya. Tapi yuk jadi ahli. Silakan bidang apapun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi zuhud. Nah ini dia, ini udah bahasannya ke agama ya, karena nanti kita akan ketemu sebetulnya Islam yang dikatakan sempurna itu. Pernah ditanya, kalau gitu ada nggak kok rumus untuk pasti kaya ala Islam? Ada kalau mau. Ayo berapa episode juga kita bisa bahas cara bisnisnya Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawan. Tapi kadang punten mohon maaf, bahasan pertamanya terlalu fundamental. Mereka jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Nah ini agak repot ya. Kadang kita, ibu kok rajin banget sholat duhanya. Iya kok, biar kaya, begitu ya. Maka bismillah ya, daripada ayo niat kaya, gimana niat kayanya? Ya udah deh saya bikinin rel, ya udah deh saya bikin kereta bandara. Kalau misalkan coba kita balik, ya Allah, saya tahu bakal mati dan perlu bekal. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Ibadah tahu kurang, tapi ya Allah saya punya ilmu nih, ngerti nih buat ngurus kereta, buat ngurus rel apapun itu, ya.
Maka ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang engkau titipin ini, karena kalau engkau mau bisa bikin hamba jadi lupa segala-galanya, hanya perlu jalan ke bawah, ketemu cangkang cau, kulit pisang, serot, nggak geledag, jedar, nama sendiri juga lupa. Bahasa kerennya, amnesia. Ya. Udah, selesai. Tapi ini bismillah ya Allah, saya punya ilmu nih, saya pengen gunain ini bisa jadi jalan orang jadi manfaat. Bikin satu transportasi orang jadi bisa terhubung dengan keluarganya, bisa berangkat kerja setiap hari. Bismillah ya Allah. Ya kayak mana nanti efek samping. Ya. Ibarat gini, ada pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapaan Pak? 10.000 deh. Modalnya berapa Pak? 8.000 deh. Ya Allah Pak, hari gini nyari cuan cuma 2.000. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, Pak mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor, gitu katanya. Ngapunten ya, mohon maaf, kalian kerja jujur, secapek-capeknya kalian kerja di railing, punten ya, belum tentu lebih kaya dari koruptor juga. Atau lebih tinggi lagi, kalian gak akan sekaya dan seberkuasa Firaun juga kok. Tapi udah bismillah, kita mah tujuannya yang lain kan. Sehingga bapak-bapak yang dibilang kayak tadi yang dagang kaos kaki, dibilang kayak gini, enggak, saya kan suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Udah, ya. Bukan nggak boleh kaya, ada bukan. Tapi kalau misalkan kita menentukan atau menganggap mulia datangnya dari kaya, nggak akan lebih kaya dari maling juga, dari maling negara. Ya, tapi dan mereka hancur di hadapan Allah. Ya, yang penting barokahnya. Bismillah. Ya. Maka tadi lanjut yang kedua, harus punya apa orang nih biar sukses dunia akhirat? Yang kedua zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu meletakkan dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Ibarat kalau tangan saya penuh, mohon maaf, satu megang botol, satu megang mic, tangan cuma 2. Terus saya harus megang gelas penuh, gimana? Taruh botolnya, pegang gelasnya, nggak sakit hati. Tapi kalau semuanya ditaruh di hati, udah mah hatinya sempit segitu-gitunya. Tapi di sana ditaruh ini hartaku, ini jabatanku, ini popularitasku, mana followersku. Udah mah tahu sempit, segala macam ditaruh di situ. Atuh engap ya, empet-empetan. Tapi justru dengan semuanya ditaruh di hati, tinggal pemilik segala-galanya aja. Enak, lapang. Ya. Ibarat gini ya. Ada yang pernah lihat bulan purnama? Ada cantik, indah, indah ciptaan Allah. Pertanyaannya, pirtinyi ini, ya. Ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki berantem? Ibu nggak boleh ya lihat bulan itu, yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Enggak. Ini semua ngelihat bulan barengan kelihatan? Kelihatan. Selagi nggak merem, selagi nggak kehalangan genteng. Ya. Maka itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya pasti kebagian, gak usah berantem. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia, udah mah dapetinnya kudu bak-bek, begitu bonyok benjol belum tentu dapet. Contoh, karyawan railing ratusan yang boleh jadi dirut berapa orang? 1. Lebih gede lagi deh, 270 juta penduduk Indonesia yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama, gimana ricuhnya negara kita. Tahun lalu yang rebutan cuma 3 paslon juga tetap aja berantemnya se-Indonesia, ya enggak? Tapi 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surga. Dengan mereka jujur, takwa, amanah, baik ke orang tua, birrul walidain, ahli sedekah, tiap malam tahajud, akhlak mulia, nggak sombong. Semuanya jadi orang soleh, jadi orang baik. Muat nggak surga buat 270 juta orang? Muat. Gak usah berantem kan? Kalau misalnya jelas-jelas tahu-tahu sekantor, temenan, bahkan satu sekolah, bahkan satu perut, satu rahim sama saudaranya sendiri. Tahu-tahu berantem, sederhana.
pasti ada dunia nyelip di antara kita. Nah, kan nggak boleh punya, tapi ada efek samping. Oh, saya tetap pengen kaya, enggak. Tapi ingat, meninggal nggak ditanya dapat saldonya berapa, tapi duitnya dapat dari mana, dipakainya untuk apa? Enggak. Silakan mau punya 1 kuadriliun, selagi nggak nyolong, nggak korupsi, dan dapatnya halal, daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat itu asli. Ya. Kok saya mah pengen viral, enggak. Tapi ingat, popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung punya followers, ada yang nonton. Coba bikin akun baru nggak ada followers, siaran langsung, ya siapa mau lihat ya? Orang juga nggak tahu dia siaran. Dan kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Nah, ya, pintu surga ada 8, betul. Tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada, Pak. Ya. Apalagi kalau centang birunya beli. Orang sekarang udah pada pinter. Follower 100.000, yang komen 2, beli ya, tahu. Ya, akan jadi julid ya. Jangan ya. Zuhud itu penjelasan lebih lanjutnya apa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, dia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Dan zuhud ini bukan berarti nggak punya apa-apa, bisa jadi dia tajir melintir. Tapi zuhud, contoh ya, misalkan nanti main ke mall, tadi perjalanan ke sini ngelewatin PI misalkan, Plaza Indonesia, masuk ngelihat ada jam tangan 5 miliar, murah sekali menurut dia, karena ternyata saldonya 18 T. Ya. Maka yang zuhud mikir nih, tar dulu nih, ini beli manfaat nggak bagi akhirat saya? Kalau setelah dibeli saya malah jadi sayang sama jam tangannya, ribet kemana-mana, biasa duduk sopan semenjak jam tangannya mahal jadi begini melulu, jadi senang banget salaman sama orang, ya. Kalau kayak gitu nggak manfaat bagi akhirat saya. Ini jam tangan ini lucu soalnya. Kalau mobil, Pak, saya paham, Pak. Mobil miliaran sama mobil second 100 juta, memang larinya kencengan yang miliaran. Cuman jam tangan 11,7 miliar sama yang beli di Tanah Abang yang 35 ribuan, emang kecepatannya beda. Kok jam tangan Bapak miliaran, kelebihannya apa, Pak? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau ruksak, Pak, berarti ngapain dipakai? Bukan sesuai kebutuhannya. Kok yang 35.000 kan nggak bisa dipakai nyelam, kena air rusak. Sedangkan saya kerjaannya tiap hari nyelam ke dasar laut ngambil kerang mutiara, misalkan. Ya. Akhirnya dia beli yang tahan air, wajar kalau lebih mahal. Tapi kadang ya kayak orang beli handphone 25 juta, dipakainya WA doang. Ya. WA-nya grup gibah lagi, kan sayang ya. Handphone 1 juta gak bisa. Kadang ya ada orang yang ya, udah pakai jam tangan asli, dikira KW ya. Enggak kok, asli ini struknya. Jadi dia ganti celana setiap hari, tapi bonnya pembeliannya struknya dikantongin kemana-mana. Ada yang kayak begitu. Enggak, asli. Tar dulu, gaji kamu 3,5 juta, handphonenya 25 juta, menang slot ya. Ya Allah. Niatnya pengen ningkatin kualitas diri, tapi ya punten, makanya value dirinya apa gitu. Kita sukses berhasil pakai jam tangan beli di TikTok Shop 98.000, tetap dikira 5 juta beneran. Masa iya sih dia pakai jam tangan segitu? Tapi kalau misalnya punten ya, kerja sebulan pecat, kerjaan tetap nggak ada, kemana-mana dicapnya tukang bohong, utang banyak di mana-mana, tahu-tahu punya handphone 25 juta, dianggap orang suuzon, Pak, negative thinking. Kan dirinya, kamunya kayak gimana? Pantes nggak, layak nggak? Ya, bukan masalah barangnya, atau investasi kan ada yang leher ke bawah, ada yang leher ke atas.
dan mulia nggak dari pakaian dan dari kalian. Tapi ini kok